Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu kembali dengan Ibu Sri Utami SPD. Hari ini seperti biasa Ibu akan memberikan video pembelajaran untuk kelas 11 Matematika Wajib dengan pokok bahasan yaitu matriks part 5. Nah, masih dalam KD yang sama seperti minggu kemarin, yaitu KD 3.2, menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Nah, video hari ini merupakan video kelima dalam pokok bahasan matriks. Di video ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan minor, kofaktor, dan juga adjoin dalam matriks ordo 3x3. Nah, materi ini merupakan materi prasyarat yang perlu anak-anak pahami sebelum masuk di materi selanjutnya yaitu inverse matrix. Langsung saja kita masuk ke pembahasan dalam menentukan minor, kofaktor, dan adjoin dari matriks khususnya yaitu ordo 3x3. Ibu ingatkan kembali ya, materi ini penting anak-anak ketahui karena akan kita gunakan dalam mencari inverse matrix untuk ordo 3x3. Nah, di sini langsung saja Ibu akan memberikan contoh. Kita langsung saja ke penerapannya. Nah, misalkan di sini diketahui matriks A, ordonya tetap ya tadi Ibu bilang 3x3. Nah, untuk dalam matriks sendiri kita menggunakan penulisannya kita menggunakan di sini adalah apa di sini? Kurung siku. Nah, di sini karena ordo 3x3 elemennya yaitu 1 2 4 6 5 3 2 0 3. Nah, kita akan mencari minornya terlebih dahulu. Minor dari elemen-elemen matriks tersebut. Untuk yang pertama yaitu M11. Nah, M11 di sini artinya adalah minor untuk baris pertama kolom pertama. Jadi M ini adalah minor. 1 1 baris pertama kolom pertama. Untuk menentukannya caranya cukup sederhana. Jadi anak-anak tinggal menutup baris 1 dan kolom 1 dari matriks yang diketahui. Nah, jadi matriks yang diketahui ini kan. Nah, kita menutup dulu kolom baris 1 ya, artinya tadi 1 1 dan kolom 1. Nah, jadi ini kita tutup. Nah, di sini terlihat ada elemen yang tidak tertutup. Nah, elemen yang tidak tertutup adalah yang ini. Nah, Ibu lihat, Ibu ulangi ya. Elemen yang tidak tertutup kita tulis kembali. Nah, di sini elemen yang tertutup, yang tidak tertutup adalah 5 3 0 3. Nah, anak-anak tulis kembali, kita jadikan matriks ordo 2x2. Kemudian kita cari determinannya. Nah, di sini kan kita tulis kembali. Jadi matriks ordo 2x2, kemudian di sini ada tanda kurung, tapi di sini kurungnya tegak lurus, artinya kita mencari determinannya. Nah, jadi untuk minor 1 1 itu adalah determinan dari elemen matriks yang tidak tertutup tadi. Nah, di sini kita determinankan saja. Nah, kemarin untuk determinan caranya untuk matriks 2x2 tinggal kita kali diagonal utamanya, kemudian kita kurangkan dengan diagonal sampingnya. Nah, kita kalikan 5 kali 3 di sini 15, kemudian dikurangi 3 kali 0 di sini 0. Sehingga 15 kurang 0 dapatnya adalah 15. Sehingga untuk elemen M11 adalah 15. Nah, selanjutnya kita cari elemen untuk M12. Jadi tadi kan udah M11 baris pertama, kolom pertama. Sekarang baris pertama, kolom kedua. Caranya sama. Kita tinggal tutup. Caranya sama. Kita tinggal tutup untuk baris pertama. Nah, jadi kalau 1 2 berarti baris pertama, kolom yang kedua nih yang kita tutup. Nah, jadi yang tersisa hanya di sini ada
matriks untuk kita tulis kembali, yaitu ordo 2 kali 2. Di sini bisa kita lihat yang tersisa angkanya ada 6, 3, kemudian 2, 3. Oke, yang tidak tertutup itu kita tulis kembali. Nah, di sini kita tulis kembali. Kita pakai tanda kurung tegak karena tujuan kita mencari nilai determinannya. Nah, kita determinankan 6, 3, 2, 3. Berarti kita kalikan dulu diagonal utamanya, yaitu 6 kali 3. Kemudian kita kurangi dengan 2 kali 3 untuk diagonal sampingnya. 6 kali 3, 18. Kemudian dikurangi 2 kali 3, 6. Sehingga didapatlah untuk minor 1, 2 yaitu 12. Oke, paham ya? Selanjutnya, karena kita sudah dapat M12 untuk baris pertama, kolom kedua. Berarti sekarang kita masih baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama, kolom ketiga. Tadi baris pertama, kolom pertama sudah. Baris pertama kolom kedua sudah. Sekarang baris pertama kolom ketiga. Caranya sama, kita tutup kembali. Baris pertama kolom ketiga kita tutup kembali. Nah, di sini elemen yang tidak tertutup. Nih, yang tidak tertutup kita tulis kembali di sini. Kemudian kita kasih tanda tanda kurung tegak. Artinya kita determinankan. Caranya masih sama. Diagonal utama dikurangi diagonal samping. 6 kali 0. 6 kali 0 di sini 0. Kemudian dikurangi 5 kali 2 di sini adalah 10. 0 dikurangi 10 dapatnya adalah minus 10. Sehingga untuk minor 1, 3 yaitu minus 10 elemennya. Selanjutnya, baris pertama untuk kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga sudah. Sekarang kita masuk ke baris kedua, kolom ke-1. Berarti caranya sama, kita tutup. Baris kedua, kolom pertama, kita tutup. Nah, elemen yang tidak tertutup itu kita tulis kembali. Nih, dalam tanda kurung tegak, yaitu kita cari determinannya. Di sini elemennya 2, 4, 0, 3. 2, 4, 0, 3 determinannya adalah kita kalikan diagonal pertama, 2 dikali 3, 6. Oke. Kemudian 4 dikali 0 dikurangi 0. 6 dikurang 0 sama dengan 6. Sehingga untuk minor 21 atau baris kedua kolom pertama elemennya adalah 6. Oke. Selanjutnya untuk baris kedua kolom pertama sudah. Sekarang baris kedua kolom kedua. Caranya sama, kita tutup kembali. Baris kedua kolom kedua. Nah, berarti yang nampak elemennya kita tulis kembali, yaitu 1, 4, 2, 3. Kita buat determinannya. Kita kalikan. Diagonal utama 1 kali 3, 3. Kemudian 4 kali 2 itu 8. Kita kurangi kan. 3 dikurang 8 dapatnya adalah minus 5. Sehingga didapatlah untuk minor M22 yaitu minus 5. Selanjutnya untuk baris kedua kolom kedua sudah. Selanjutnya yaitu untuk baris kedua kolom ketiga. Caranya masih sama. Baris kedua kita tutup kolom ketiga. Oke. Nah, yang tersisa kita tulis kembali, kemudian kita cari determinannya juga. Nah, ini kita tulis kembali, kemudian kita tulis determinannya. Kita kalikan 1 kali 0, 0 dikurangi 2 kali 2, 4. 0 dikurang 4 dapatnya adalah minus 4. Sehingga untuk minor 2, 3 atau minor baris kedua kolom ketiga yaitu minus 4. Nah, baris kedua kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga sudah habis. Sekarang kita masuk ke baris ketiga. Kita pakai kolom pertama. Oke ya. Baris ketiga, kolom pertama. Baris ketiga, kolom pertama berarti kita tutup baris ketiga, kolom pertama kita tutup. Nah, yang tersisa ini kita tulis lagi. Nah, kita determinankan. Oke, 2 kali 3 di sini 6.
kemudian dikurangi 4 kali 5 20, 6 dikurangi 20 dapatnya minus 14, sehingga untuk minor 31 yaitu minus 14. Selanjutnya minor 32, baris ketiga kolom kedua, kita tulis kembali baris ketiga kolom kedua. Nah, yang tersisa kita tulis kembali di sini. Ada 1 4 kemudian 6 3. Nah, di sini kita determinankan lagi. Kita determinankan 1 kali 3 3. Kemudian di sini ada 4 kali 6 24. 3 dikurang 24 dapatnya adalah minus 21, sehingga untuk minor 3.32 yaitu minus 21. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah baris ketiga kolom ketiga. Masih sama caranya, kita tutup baris ketiga kolom ketiga. Oke, kita tutup. Elemennya kita tulis kembali di sini. Di sini kita tulis kembali, ada 1 2 kemudian 6 5. Kemudian kita determinankan, dapatlah 1 kali 5 5 dikurangi 2 kali 6 12. 5 dikurang 12 yaitu minus 6. Nah, di sini dapatlah elemen-elemen dari minor tersebut, mulai dari yang pertama minor 1 1 15, minor 1 2 12, minor 1 3 minus 10, minor 2 1 6, minor 2 2 min 5, minor 2 3 yaitu minus 4, minor 3 1 yaitu minus 14, minor 3 2 yaitu minus 21. Kemudian minor yang terakhir minor 3 3 yaitu minus 6. Nah, untuk menentukan minor caranya seperti ini. Mudah kan? Oke, selanjutnya kita menentukan kofaktor. Jadi videonya itu berurut dari mencari minor kemudian mencari kofaktor. Nah, untuk kofaktor sendiri di sini rumusnya adalah, bisa kita lihat, kof artinya kofaktor, di sini A. Berarti kofaktor dari matriks A tadi kita tulis kembali dalam sebuah matriks. Nah, sebuah matriks di sini tanda kurungnya adalah siku. Nah, minor-minor yang sudah kita dapatkan kita tulis kembali di dalamnya. Kita tulis kembali untuk elemen-elemen di dalamnya itu merupakan minor-minor yang sudah kita cari. Nah, ini ada minor 1 1, minor 1 2, minor 1 3, kemudian minor 2 1, minor 2 2, minor 2 3, minor 3 1, minor 3 2, minor 3 3. Nah, tapi di sini yang perlu anak ketahui adalah di sini ada tanda. Nah, di sini tandanya yang pertama positif, kemudian yang di tengah negatif, kemudian ini positif kembali. Nah, Ibu tulis ya. Kemudian di sini negatif, positif, negatif. Positif, negatif, positif. Jadi berurut dia dari positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, kemudian positif, negatif, positif. Nah, di sini kita ganti yang minor-minor tadi sesuai dengan tanda yang harus kita buat di sini. Nah, lanjut ya. Nah, kofaktor dari matriks A tadi. Nah, tadi kan M11 nilainya adalah 15. Nah, di sini tandanya positif, berarti tetap. Kemudian untuk minor 1 2 nilainya adalah positif 12 juga. Tapi di sini tandanya negatif, berarti kita kali dengan negatif. Kemudian untuk minor 1 3 nilainya adalah negatif 10. Di sana nilainya adalah negatif 10. Di sini kan nilainya positif. Positif kalau dikalikan negatif nilainya tetap negatif. Kemudian untuk minor 21 itu adalah positif 6. Nah, di sini tandanya adalah negatif, sehingga kita kali dengan negatif. Di sini ya, kita kali dengan negatif. Kemudian minor 22 di sana adalah minus 5 tadi. Nah, di sini tandanya positif, tapi kalau positif dikali negatif dia tetap menang negatif. Ini nilainya tetap negatif. Kemudian di minor 23 itu adalah negatif 4. Karena di sini ada negatif lagi, maka kita kalikan lagi. Negatif kita kalikan lagi dengan negatif 4. Oke, kemudian untuk minor 31 itu tadi ada minus 14. Di sini positif, tapi karena dia nilainya negatif, tetap yang paling kuat adalah negatif. Kemudian yang minor 32 itu negatif, di sananya tadi negatif 21 kan? Nah, negatif 21 karena di sini nilainya harus negatif, berarti kita kalikan lagi dengan negatif. Oke. Kemudian yang terakhir adalah M33, di sana adalah
negatif 6. Nah, karena di sini positif, tetap kita kalikan dengan negatif, nilainya adalah negatif. Kemudian kita tulis ulang, kita tulis kembali. 15 tetap, kemudian negatif tadi dikali 12 jadi negatif 12. Kemudian negatif 10 tetap, kemudian negatif kali 6 negatif 6. Negatif 5 tetap, kemudian negatif kali negatif 4 positif 4. Kemudian negatif 14 tetap, negatif dikali negatif 21 hasilnya positif 21. Kemudian negatif 6 tetap dia negatif 6. Nah, jadi untuk kofaktor dari matriks A adalah yang ini. Oke, paham ya untuk mencari kofaktor? Oke, berasa paham. Selanjutnya, setelah kita mencari kofaktor, kita langsung saja mencari nilai adjoin dari matriks tersebut. Nah, adjoin, untuk mencari adjoin, di sini rumusnya adalah adjoin A, kita tulis ADJ atau dibaca adjoin A, matriks dari A tadi itu sama dengan kofaktor A, kemudian di sini ada pangkat T. Masih ingat untuk sebelumnya pangkat T itu dibaca apa? Dibaca transpose. Jadi adjoin A ini sama dengan transpose dari kofaktor A, kofaktor dari A ini. Nah, kita transposin. Oke, kita transposin ya. Sebelumnya kita dapat kofaktor A-nya adalah ini. Masih ingat kofaktor A-nya ini kan? Kita tulis kembali di sini. Nah, kalau kofaktor A ini kemudian kita transposin. Masih ingat kan transpose? Transpose adalah mengubah baris menjadi kolom. Nah, coba kita perhatikan baris yang pertama di sini. Kita jadikan kolom pertama di transposnya. Berarti 15 min 12 min 10. Baris pertama jadi kolom pertama kalau kita transposin. Kemudian yang kedua, baris yang kedua min 6 min 5 4 kita jadikan kolom kedua. Min 6 min 5 4. Oke, kemudian yang terakhir min 14 21 min 6. Ini baris yang ketiga jadi kolom ketiga. Min 14 21 kemudian minus 6. Dapatlah kofaktor dari transpose A. Kofaktor A ditransposin nilai-nilainya. Nah, sehingga didapatlah adjoin dari A adalah 15 min 6 min 14 min 12 min 5 21 min 10 4 dan min 6. Nah, jadi adjoin dari A itu adalah transpose dari kofaktor A. Jadi kofaktor A yang sudah kita dapatkan kita transposkan kembali. Oke, mudah kan? Nah, jadi cara untuk mendapatkan adjoin itu kita butuh dari langkah yang pertama yaitu tadi minor. Mencari minor karena dia matriksnya ordo 3x3 ada 9 elemen, berarti minornya juga ada 9. Kemudian kofaktor. Kofaktor di sini ada rumusnya sendiri. Nah, di sini ada bentuknya. Oke, jangan lupa tandanya. Kemudian dari kofaktor ini kita ambil minor-minor yang sudah kita dapatkan tadi nilainya. Kita tuliskan kembali, kemudian kita ubah tandanya. Nah, setelah dapat kofaktor, barulah kita bisa menentukan adjoin. Jadi adjoin itu sama dengan transpose dari kofaktor A. Jadi sebenarnya setiap video itu berurut. Jadi sebelum kita masuk ke video selanjutnya, kita harus paham di video hari ini. Nah, seperti hari ini, sebelum kita masuk ke materi inverse matriks, kita harus tahu dulu cara menentukan minor, kofaktor, adjoin untuk menentukan inverse matriks nanti untuk ordo 3x3. Oke, video hari ini sekian Ibu ucapkan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Silakan jawab tugas yang Ibu berikan di Google Classroom. Tonton videonya sampai habis supaya paham. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.